Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Hari ini Nikita Mirzani dan juga Ismail tersangka dari kasus yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys beserta suaminya itu sudah memasuki tahapan baru, yakni adalah tahapan mereka diserahkan ke Kejaksaan Tinggi. Ada barang bukti yang diserahkan, itu juga beserta para tersangkanya. Ada beberapa hal yang menarik dalam penyerahan mereka. Nikita Mirzani reaksinya dia kelihatan mencoba senyum, begitupun juga dengan Mail. Cuman yang nggak bisa dipungkiri adalah matanya Nikita Mirzani. Dia kelihatan matanya itu kayak sembab ya. Walaupun dia berusaha senyum full, tetapi aura kesedihan nggak bisa dipungkiri sangat terlihat jelas dari wajahnya walaupun dia senyum. Mail pun juga kurang lebih sama. Adalah hal yang sangat wajar dan masuk akal, wajar karena orang kalau di penjara pasti tidak akan senyaman pada saat kebebasan karena orang yang paling bahagia itu adalah orang paling bebas pada saat dia sudah dikekang kebebasannya pasti juga tidak akan merasa nyaman. Pada saat ditanya sama wartawan lagi dipindahkan dari kantor kepolisian Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi, Nikita Mirzani ditanya apa kabar? Kabar baik. Terus juga dia bilang kata-kata cepet doang gitu, cepet kok waktunya katanya. Terus ada pesan nggak buat Dokter Reza? Katanya bilang, nanti kita ketemu di persidangan. Nah, waktu dia ngomong nanti kita ketemu di persidangan, itu kayak ngeri-ngeri sedap nggak sih? Coba kita simak nih ya, salah satu statementnya singkat tapi kayak ngasih pesan yang serem gitu. Dan ada pesan yang mau disampaikan buat Dokter Reza kan ini ya udah sakit banget. Nanti aja, nanti kita ketemu di persidangan. Senyum karir gitu. Nanti aja, nanti kita ketemu di persidangan. Nadanya itu halus, senyumnya bukan senyum yang menurut aku natural, tapi senyum adalah pesan kayak peperangan akan segera dimulai begitu. Nggak jauh berbeda sih pada saat Ismail juga atau Mail, asisten dari Nikita Mirzani, itu ditanya pertanyaan yang sama. Ya, dia bilang kabar saya baik, seger, dan juga bilang sampai ketemu di persidangan. Pada saat ditanya ada pesan nggak buat orang yang melaporkannya? Tadi kondisi di dalam gimana? Oh, nggak ada pesan-pesan sampai ketemu di pengadilan aja. Ini kayaknya memang mereka sudah begitu well prepare, siap-siap. Bahkan kuasa hukum dari mereka pun, Fahmi Bamit, mengatakan beberapa poin bahwa inilah yang ditunggu-tunggu oleh kami semua dan juga Nikita Mirzani adalah tahapan persidangan. Kami akan buktikan bahwa hal-hal yang disangkakan selama ini itu adalah tidak benar. Hari ini diserahkan ke kejaksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Tahapannya adalah tahapan yang berkas-berkas aja dan juga administrasi. Oke, kita lihat dulu sebenarnya poin-poinnya apa aja yang diserahkan hari ini. Ini ada keterangan dari kepala kejaksaannya. Pertama, bahwa resmi per Kamis 5 Juni 2025, mereka sudah bukan lagi tahanan dari Polda Metro Jaya, tapi sudah milik dari kejaksaan ya di Jakarta Selatan. Ada beberapa barang bukti yang diserahkan, misalnya kayak uang sekitar 3 miliaran rupiah, tetapi ini disimpan di dalam rekening kalau aku tangkapnya. Ada juga satu buah mobil dan beberapa alat komunikasi, serta juga beberapa dokumen. Oke, kita coba bahas beberapa alat bukti ini kok ngeri-ngeri sedap ya, tapi coba kita simak dulu keterangan dari pihak kejaksaan yang sepertinya juga sudah well prepare karena ada 6 jaksa yang siap akan melawan timnya Nikita Mirzani dan juga Mail di dalam persidangan nanti. Buktinya ada uang, nanti jumlahnya tidak bisa saya sebutkan detail di sini. Terus ada barang bergerak berupa mobil dan beberapa alat komunikasi yang akan kita gunakan untuk pembuktian dan mungkin ada beberapa dokumen. Oke. Kalau uangnya sih di bagian akhir kasih tahu bahwa itu sekitar 3 miliaran sekian ya teman-teman ya. 3 miliaran itu berarti dugaannya adalah uang yang diberikan dari pelapor ke tersangka itu kan 4 miliar, artinya sudah dibalikin juga. Aku paham lah, seorang Nikita Mirzani gitu loh.
uang 4 miliar tuh bukanlah uang yang gede-gede banget bagi dia, bagi aku, bagi kita semua pada umumnya gitu. Uang 4 miliar itu adalah uang yang mungkin tabungan seumur hidup. Tapi bagi Nikita Mirzani, aku yakin itu uang yang gede, cuma bukan uang yang gimana-gimana gitu. Pada akhirnya kan itu dikembalikan. Nah, terus juga disita ya tepatnya. Ada satu mobil. Mobil ini apa ya? Kenapa itu juga disita? Apakah ini mobil miliknya Nikita atau miliknya Mail? Dan kalau seandainya mobil ini disita, dugaannya karena ada pasal terkait dengan tindak pidana pencucian uang, apakah uangnya dibelikan mobil? Ada bagian di situ. Kalau itu terbukti ya bisa hilang mobilnya. Terus beberapa alat komunikasi. Ini sih mengindikasikan terkait dengan rekaman-rekaman yang beredar yang dugaannya adalah suara mereka, baik yang terlapor ataupun juga tersangka ataupun juga yang melaporkan, yang diduga adalah pemerasan, plus juga beberapa dokumen. Nah, beberapa dokumen ini apakah ada juga pembelian kayak rumah, karena ada dugaan bahwa uang yang didapatkan dari Dr. Reza itu dipakai untuk membayar kayak DP rumah yang dimiliki Nikita Mirzani. Apakah itu benar atau tidak yang dimaksud dokumen ini, kita akan lihat dalam persidangan nanti. Nah, di sisi lain, wartawan juga tanya pada saat mereka, tersangka itu diserahkan ke kejaksaan, kok ada treatment yang berbeda gitu. Nikita Mirzani, Mail, mereka tidak pakai baju kuning ya kayaknya. Bukan pakai baju tahanan ya. Oke, itu adalah yang pertama. Terus bagian yang kedua, antara Mail dan Nikita itu berbeda. Kalau Mail itu diikat tangannya, sedangkan Nikita nggak diikat. Waktu ditanya seperti itu, kenapa kok seperti itu? Jawaban dari kejaksaannya, katanya sih itu adalah kewenangan dari pihak penyidik. Tapi kalau sudah selesai diserahkan, nah ini baru kewenangan kami, akan mengikuti aturan kami. Tapi apa maknanya dari ini semua? Ini salah satu cuplikannya. Ya nanti kita cek itu karena masih kewenangan penyidik, bukan di kita. Jadi setelah ini baru kewenangan ada di kita. Ya, nanti setelah ini karena kewenangan sudah full di kita, maka kita akan melakukan sesuai SOP yang ada di kejaksaan. Oke. Dari kejaksaan mereka tidak mau menjawab lebih detail, tetapi mungkin ya dugaannya gitu. Nikita Mirzani kan katanya lagi sakit kan waktu itu kan, ditanya juga sama wartawan. Lagi katanya sakit, masuk rumah sakit, dia bilang, oh enggak, cuma check up doang. Tapi sepertinya nih alasan dari pihak penyidik, kenapa kok tidak diikat? Mungkin Nikita Mirzani lagi dalam kondisi yang tidak fit, makanya tangannya tidak diikat, takutnya nanti habis bekas infus dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Terus kenapa tidak pakai baju tahanan? Karena pada umumnya aku lihat di banyak kasus pidana, memang pada saat penyidik menyerahkan tersangka beserta barang bukti ke kejaksaan, itu memang sudah pakai baju kuning. Baju tahanannya kan seperti itu ya, di tiap-tiap daerah berbeda. Apakah mereka nanti kan pasti bakal ada kayak apa? Kayak akan ada press conference, barang buktinya itu ntar digelar di depan, nanti digelar, tersangkanya nanti bakal berada di belakang. Apakah itu juga akan dilakukan? Karena ini kan kayak ngerasa sebagian masyarakat berpikir kayak nggak adil gitu loh. Dulu waktu si Fadel juga sama menjadi tersangka, itu juga sama kan, dipajang dia di hadapan media, pakai baju kuning, barang bukti juga dijelaskan. Apakah ini akan sama juga? I don't know teman-teman, aku nggak ngerti hukum di Indonesia seperti apa. Cuman ada beberapa hal poin yang disampaikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan ini. Ada 3 pasal ya yang akan dikenakan ke mereka dalam persidangan. Dan sekarang mereka ditahan selama 20 hari ke depan. Yang Nikita Mirzani di tahanan perempuan, Rutan Pondok Bambu, sementara Ismail tuh ditahan di Rutan Cipinang. Pasalnya ada 3 yang akan menjadi poin utama dalam persidangan. Pasal 45 ayat 10 huruf A, Pasal 369 ayat 1 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU ya, Tindak Pidana Pencucian Uang ya. Dari ketiga pasal ini yang paling tinggi hukumannya adalah yang 20 tahun penjara. Kalau yang lain tuh kayak ITE ataupun juga yang lain tuh cuma 6 tahun ataupun juga beberapa tahun. Tapi yang paling tinggi adalah 20 tahun. Coba kita baca pasalnya. Kenapa kita fokus di pasal yang tertinggi? Biasanya di hukum Indonesia itu kalau seorang terdakwa terkena beberapa pasal, mereka akan mengconsider hanya hukuman yang paling tertinggi ya. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang TPPU mengatur tentang tindak pidana pencucian uang aktif. Tindakan ini dilakukan dengan menempatkan,
mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk atau menukarkan harta kekayaan yang diketahui dan patut diduga menjadi merupakan hasil tindak pidana. Nah, dari statement penjabaran pasal 3 ini dicocokkan dengan perbuatan Nikita Mirzani dan Ismail, cocok nggak perbuatan dan juga penjelasannya? Kalau cocok, bakal kena. Hukumannya apa? Hukumannya kalau aku lihat di sini, pelaku ini diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Oke, unsur-unsurnya apa aja? Ada tiga unsur sih, pasal 3 ya, mengatur di sini unsurnya apa aja. Setiap orang yang melakukan perbuatan seperti menempatkan, mentransfer, dan lain-lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Nah, ini makanya aku lihat tadi ada beberapa barang buktinya kan, berkas-berkas, dokumen, dan juga barang kayak uang dan juga mobil. Takutnya itu adalah barang yang diubah gitu ya. Nah, kalau ini terbukti, Nikita Mirzani dan Mail bakal bisa terkena hukuman maksimal yang 20 tahun penjara itu. Ngeri-ngeri sedap ini. Untuk kali ini aku lihat bahwa Nikita Mirzani udah kelihatan banget paniknya. Mail pun juga sama. Tapi PR yang luar biasa berat untuk kuasa hukum mereka adalah untuk memutarbalikkan kalau semua ini adalah tidak benar. Nah, ini yang aku lihat dari timnya NM, mereka berusaha membuktikan bahwa ini bukanlah kasus pidana tapi adalah perdata. Artinya adalah terkait dengan kayak one prestasi begitu loh. Jadi pengen mengubah bahwa ini bukan tentang saya menipu atau memeras atau TPPU, tapi adalah uang kerjasama tetapi tidak sesuai kesepakatan. Jatuhnya, konsekuensinya adalah harusnya kan diganti secara uang doang. Apakah strategi ini akan berhasil meyakinkan hakim dalam persidangan nanti, ataukah justru malah semakin memberatkan mereka? Dan sepertinya tim yang melaporkan juga nggak baik-baik aja, nggak senang-senang aja, walaupun mereka tenang, tapi juga di sosial medianya banyak sekali yang pro dengan Nikita Mirzani, menyerang, memberikan komentar yang luar biasa pedas untuk Dr. Reza Gladys. Cepat atau lambat, persidangan akan membuka semuanya, dan mereka harus ketemu menghadapi satu persatu dari yang melaporkan dan juga menjadi terdakwa. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Sasmara. Bye.